Kali ini kita langsung menengok kota Termoli, Italia, tanggal 7 Oktober 1943. Penguburan korban pertempuran di episode sebelumnya baru saja selesai. Namun Paddy tetap mengingatkan bahwa selain yang mereka kebumikan, masih ada yang berada di rumah sakit. Malah beberapa anggota SAS lainnya dinyatakan hilang atau bahkan ditangkap musuh. Or taken prisoner. Many have sustained injuries. Those taken prisoner will be dead now. Dan sesuai tradisinya, kesemua anggota sisa yang masih hidup ini harus membaca nama-nama kawan perang mereka yang sudah mati duluan. Dimulai dari Dave Kershaw dan sebelahnya, hingga sampai ke Rex Sikkings. Ia menyebut nama-nama mendiang, lantas menambahkan namanya sendiri sebagai yang sudah mati. Seakan ia merasa sudah mati bersama keluarga Matteo sejak kemarin. Lance Corporal Scherzinger and also Sergeant Seekings. Tak berhenti di sini, ia malah mulai menyebut nama semuanya yang masih hidup termasuk komandannya sendiri, Paddy Main. Major Paddy Main. Menganggap semua anggota SAS ini sebenarnya sudah mati. Main. Paddy yang terkejut melihatnya menilai ini sebagai klimaks seorang Rex Sikkings. Ia menyatakan ketika seorang tentara ingin namanya ada di daftar kematian, maka ia akan menjadi serdadu yang brutal dan tak bisa dihentikan. Siap berperang bagaikan manusia yang sudah mati. Malah Paddy langsung menaikkan pangkat Rex Sikkings menjadi sersan staff sama dengan pangkat Jim Almond. I hereby promote you to the rank of Staff Sergeant. Put me in first, put me where I won't last a day. Sedangkan di dalam, Bill Sterling dengan halus mengusir Eve Mansur. Medan tempur bukan tempat yang cocok untuk perempuan menurutnya. Dan kalau Eve sampai mati tertembak, apa yang harus Bill bilang pada adiknya, si David? Tapi ternyata lobi politik Eve sudah terlampau jauhnya. Ia berujar kalau dirinya sudah diizinkan untuk tetap berada di Termoli, satu hal yang tak diketahui oleh Bill Sterling. Dan yang terakhir, Jenderal Montgomery akan datang langsung ke Termoli sebentar lagi. Dan dari sini, Bill Sterling langsung menyadari kekalahannya. Dan kita lihat juga situasi John Tonkin yang akan dieksekusi setelah makan malam dengan jenderal pasukan terjun payung Jerman di episode yang lalu. Ia dibawa ke sebuah lapang sepi tepat saat tengah malam dan langsung sebisa mungkin mencoba mengulur waktu. Das von der SAS. Das heißt, SAS-Soldaten sind keine Menschen. Lalu ketika para algojonya ini lengah, Tonkin pun langsung saja kegelapan malam sungguh membantunya. Ia pun langsung lenyap. Dan ketika pagi tiba, ia sudah berada jauh dari lokasi eksekusi, tapi juga lebih jauh dari Termoli. Ia berjalan dan terus berjalan sampai di satu malam ia tiba di Chieti, Italia Tengah. Ia masuk ke kandang kambing untuk beristirahat, tapi langsung ketahuan oleh pemilik rumah. Dan setelah ini ia diajak makan malam. Tapi Tonkin menengarai ada yang aneh di sini. Ia menyangka kalau keluarga ini sudah melaporkannya ke tentara Jerman. Tapi untungnya sang ayah ini hanya melaporkannya pada gerilyawan lokal. Dan Tonkin pun diajak pergi. Namun belum kelar nasibnya, ia malah ditinggal di tengah jalan, membuat letnan muda ini semakin kebingungan. Dan ini semakin parah ketika datang truk pasukan Jerman. Setelah ini kita melesat ke benteng Gavi. Kita besuk David Sterling yang masih saja berada di sel isolasi. Ia sudah hampir gila dengan kesendirian dan bukan yang pertama kali ia melampiaskan depresinya dengan mengamuk dalam sepi. Dan di tengah jalan yang menuju Termoli, pemandangan yang dinanti-nanti oleh Eve Mansur akhirnya menjadi nyata. Jenderal Besar Montgomery meluncur kian dekat ke Termoli, sampai pada akhirnya ia pun benar-benar tiba. Sedangkan di dalam, sambil berusaha melupakan kesedihan, kru Paddy pun berpesta dan bernyanyi. Paddy sendiri berusaha untuk segembira mungkin. Ia ingin meningkatkan moral anak buahnya agar bisa semangat lagi untuk misi selanjutnya.
Tapi ada satu konflik yang tak bisa diredam di sini, yakni kecemburuan gerilyawan ini pada Pat Riley yang disangkanya mendekati seorang pejuang perempuan. Dan di antara semuanya, tampak Rexy Kings yang biasanya paling heboh jika ada perkelahian, kini malah membisu. Pada visinya, ia melihat sosok Matteo dengan senapan mainan. Sampai seorang letnan muda dari SAS Imitasi datang memberitahukan kalau markas pusat sudah mengirim baret baru untuk mereka semua. Baret ini berwarna merah marun, sekaligus melarang pemakaian baret lama mereka yang berwarna pasir Afrika. Dan ia pun lantas mengecam bahwa siapapun yang menolak menggunakan baret merah baru ini akan langsung menghadapi sidang militer. Anyone disobeying the order will face being put on a charge, and General Montgomery will be expecting all SAS soldiers to be wearing the maroon beret. Sementara itu di luar, Bill Sterling menyambut kedatangan superiornya. Pemegang kendali seluruh pasukan Inggris sudah datang. Ia pun masuk ke biara ini dan bertemu dengan Yves Mansour. Dan dengan lancang ia langsung meminta izin pada Montgomery agar membolehkan pasukan pembebasan Perancis untuk bergabung dan dilatih oleh pasukan SAS. Karena inilah yang sejatinya menjadi permintaan Jenderal de Gaulle. That free French soldiers in southern provinces of France receive training from SAS soldiers. Tapi tampaknya Montgomery tak peduli akan hal ini. Bill pun menuntun komandannya ini masuk ke ruangan pesta. Ruangan yang barusan saja diacak-acak oleh perkelahian Pat Riley dan gerilyawan lokal. Sungguh-sungguh malu Bill Sterling hingga ia tak bisa berkata-kata. Namun Montgomery tetap tak bergeming. Malah ia ingin bertemu langsung dengan kawanan hewan buas ini katanya. Ia lalu keluar sekali lagi dan kini berhadapan dengan kru Paddy untuk yang pertama kali, yang kesemuanya juga sudah memakai baret berwarna merah marun. Maka inspeksi singkat pun dilakukan. Monty pun jadi langsung tahu betapa urakannya orang-orang SRS atau SAS asli ini. Ditambah lagi semuanya juga sedang mabuk. Dan ketika ia bertemu Paddy, ia menanyakan kenapa hanya dirinya yang memakai baret lama, baret berwarna pasir Afrika. Alasannya cukup sederhana, Bor. Paddy tak mau jika unitnya disamakan dengan unit para trooper atau terjun payung yang lain. SRS adalah satuan khusus dan yang terbaik di antara semuanya. Nah, di luar ekspektasi, Paddy malah tak dihukum. Ia malah diizinkan langsung oleh Montgomery untuk tetap menggunakan baret berwarna lama. Dan singkatnya, Panglima Inggris ini sangat kagum dengan keberanian Paddy Man. You have my personal permission to carry on wearing your sand-colored beret. Beberapa jam kemudian, Bill Sterling menemukan kalau Yves Mansour yang tak kenal menyerah ini sedang sekali lagi melobi Jenderal Montgomery mengenai proposalnya. Dan setelah Yves selesai, ia menemui Bill Sterling di ruangannya dan tanpa ditanya, ia membeberkan keputusan Montgomery yang seakan memanjakan Paddy Man, bahwa nama SRS akan dihapus dan kembali menggunakan nama SAS. Tak ada lagi second SAS atau SAS Imitasi. Semuanya akan dilebur menjadi satu nama, yakni SAS. Paddy dan krunya pun juga diizinkan untuk beroperasi seperti sedia kala, terjun di balik pertahanan musuh untuk menyusup dan mengobrak-abrik, dan boleh bertempur tanpa menunggu perintah markas pusat. Dan ternyata satu-satunya orang yang merayu Montgomery untuk memberikan semua izin ini tak lain dan tak bukan adalah Bill Sterling sendiri. Dan nyata juga bahwa ia malah yang selalu mendukung Paddy dan krunya sedari awal dengan caranya sendiri. Cara yang jauh lebih halus daripada cara adiknya si David Sterling. And the person who persuaded him to make those decisions was you. Why don't you tell Paddy Man that you are actually on his side? Dan yang hampir terlupakan adalah Letnan John Tonkin yang tetap pada perjalanannya. Jauh dari manapun setelah hampir tertangkap sekali lagi oleh pasukan Jerman. Dan sekarang entah dia berada di mana. Setelah ini perintah baru langsung diterima oleh Paddy, yakni temukan persimpangan utama jaringan rel Italia di utara Florence lalu hancurkan.
Dan sekali lagi SAS terjun dari pesawat setelah sekian lama tak berparasut. Kali ini ia bergabung dengan para anggota dari SAS imitasi yang sudah disatukan ke kru Paddy. Tugas pun dibagi, semuanya juga langsung dipisah menurut skuadnya masing-masing. Paddy membawa beberapa orang, demikian pula dengan Rexy Kings, dan kesemuanya pun dengan tepat bisa meledakkan sasarannya masing-masing. Sedangkan Dave Kershaw bersama Jim Almond dan letnan baru asal Second SAS ini kebagian meledakkan rel di dalam sebuah terowongan. Dan ketika terowongan ini menampakkan sebuah lokomotif yang akan memasukinya, tak berhenti di sini, siang dan malam kesemua skuad SAS ini pun terus mengincar jaringan rel yang dianggap penting dan langsung menghancurkan semuanya. Tapi di satu hari, Paddy menerobos sebuah portal Jerman dan menyisakan 2 serdadu yang mengangkat tangan. Rexy Kings yang penuh dendam ini pun langsung berniat membunuh tentara yang ternyata masih bebocah. Semua kawannya pun langsung melarang memperingatkannya, tapi Paddy malah menantang Rex. Fuck convention! Ia malah mempersilahkan Rex untuk menembak keduanya. Tapi ia memperingatkan kalau semuanya ini selesai, Rex pasti akan dihantui wajah bocah yang dibunuhnya. Ia pun mengatakan bahwa Rex sebaiknya mengabarkan pada istri dan keluarganya bahwa ia sudah pernah membunuh anak-anak dalam perang ini. When you get home to England, you can tell your wife Monica and your nieces and nephew. Beberapa jam kemudian setelah misi, seluruh SAS bertemu di satu tempat. Dan Paddy mendengar kabar kalau 4 orang anggota Second SAS malah tertangkap oleh Jerman. Lantas 2 orang gerilyawan yang selama ini mengikuti SAS juga sudah tertembak tewas dalam pertempuran. Dan setelah ini Paddy pun mengabarkan kalau Italia akan diserahkan pada serdadu reguler untuk dikuasai, sedangkan semua anggota SAS akan dipulangkan ke Inggris. Mission completed. We have a new task to prepare for. We're going home. Lalu yang terakhir, John Tonkin akhirnya sampai ke Monte Vulcano. Ia menemukan sebuah rumah yang ternyata di luar segala perbandingan, ia malah bertemu dengan seorang perempuan yang dikenalnya dulu di Inggris. Sungguh takdir ini memang aneh. Perempuan ini bernama Daphne dan langsung membawa Tonkin masuk ke rumahnya, sembari mengatakan kalau ia berada di sini karena ia menikahi seorang pria Itali. Lalu kita lihat di 2 tempat yang berbeda, keempat anggota SAS yang tertangkap, sesuai yang disebutkan di awal film, kini dieksekusi mati. Tapi sebelum episode ini berakhir, kita simak kabar gembira yang menghampiri penjara Gavi. Pintu sel David dibuka dan seorang kawan menginfokan kalau pemerintahan Italia sudah kaput. Mussolini digantung oleh rakyatnya sendiri, dan negara ini sekarang dalam kuasa pasukan sekutu, dan para sipir di sini sudah minggat menghilang. We have 20 minutes to get free. Nah, demikianlah episode kelima serial Rogue Heroes season kedua ini. Kita jumpa di final episode, tetap di JDFX. Wassalamualaikum.